memulai pembelajaran. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oke, Ibu absen aja terlebih dahulu ya. Di Demak Gadis, Ada, Ibu. Nanda Siswa Ibrahim, ada Ibu Nila Sediani, Nita Laksana, ada Putri Septian Harjanti, ada Ibu Salwa, ada Ibu Neri Wiyani, ada Ibu Uyun Putri Adami, ada Ibu Samsul Apandi, ada Ibu. Ada yang tahu kenapa Samsul Apandi tidak masuk? Siska Aprianti, ada Ibu Vipawati, ada Ibu Siti Maira, ada Ibu. Oke, semua sudah dipanggil, sudah Ibu absen? Sudah. Oke. Baik, anak-anak ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? GLB dan GLBB. Ya, benar ya, materi kita minggu lalu GLB dan GLBB. Nah, pada materi pertemuan hari ini kita akan membahas materi terkait gerak parabola. Hari ini tanggal berapa? 20 Juni ya. Ada yang tahu apa itu gerak parabola? Coba bantu Ibu. Gerak melengkung. Oke, gerak melengkung lebih tepatnya gerak parabola itu adalah perpaduan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dua gerak yang kalian telah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, di sini Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik atau kalian dapat menentukan komponen horizontal dan komponen vertikal kecepatan awal dari gerak parabola. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menganalisis lintasan dan gerak parabola secara logis dan sistematis. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menghitung jangkauan dan tinggi maksimum berdasarkan variasi sudut lempar atau sudut elevasinya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan data dan analisis gerak parabola secara lisan maupun tulisan. Selain itu, Ibu juga akan sampaikan alur pembelajaran kita. Yang pertama, orientasi pada masalah. Nanti kalian akan dihadapkan oleh masalah-masalah. Kemudian Ibu akan organisasi dalam bentuk kelompok. Lanjut ke penyelidikan kelompok. Nanti Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian selesaikan secara berkelompok. Dan kemudian di sini ada penyajian hasil di mana nanti anak-anak akan maju mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Dan yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Nanti di terakhir Ibu akan memberikan soal kuis. Di sini perlu Ibu sampaikan juga terkait penilaian pembelajaran kita. Ada penilaian tematik, mulai dari kalian mengerjakan LKPD, soal presentasi dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian sumatif, Ibu akan memberikan soal pilihan ganda berupa kuis dan penilaian keterampilan sikap selama proses bekerja kelompok. Di sini Ibu akan memberikan satu video untuk kalian tonton.
atau 3 orang. Silakan. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, pakai laptop. Satu kelompok sediakan 1 laptop ya. Ini kan ada anak Nanda Irman sedang membawa M-nya. Itu bagiannya. Terima kasih. Silakan anak-anak untuk mengisi kelompok berapa dan nama anggotanya. Di sini sudah tersedia lengkap pakai bahannya, mulai dari link padnya, dan anak-anak juga bisa scan kode QR-nya ya. Di sini Ibu sudah cantumkan lengkap pakai bahannya. Tapi Ibu akan sedikit jelaskan cara penggunaan padnya ya. Samakan tampilannya seperti yang di LKPD. Kita tekan play. Lalu kita pilih lab. Kemudian langkah yang ketiga, kita bisa mengatur ketinggiannya sebesar 0 meter. Ini ya, ketinggiannya 0 meter. Sambil dibuka ya LKPD-nya. Kemudian kita bisa atur kecepatan awal dari peluru. Ini kecepatan awalnya kita atur sesuai instruksi di sana, disuruhnya berapa? 10 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita bisa mengatur sudut elevasinya. Sesuaikan sama instruksi di soal berapa disuruhnya ya. Lanjut, di sini ada tombol merah. Di sini untuk kita melemparkan pelurunya atau menembakkan pelurunya. Nah, pelurunya sudah ditembakkan. Di sini ada untuk mengukur waktu, tinggi dan jaraknya. Oke, anak-anak bisa melihat di sini waktu maksimum dari gerak peluru ini jatuh sebesar 0,86 sekon. Kemudian jaraknya 7,81 meter. Nah, untuk mengukur ketinggian maksimumnya, kalian bisa tarik ini ke garis tengahnya. Di sini dia berwarna hijau. Ada titik di tengahnya itu dia berwarna hijau. Kalian tarik ke sana. Nah, ketemu di sini ketinggian maksimumnya sebesar 0,1 meter. Nah, nanti kalian silakan catat hasil pengamatan kalian pada tabel yang sudah disediakan. Mungkin itu aja. Nah, silakan anak-anak dikerjakan soal PKPD-nya. Waktunya 15 menit.
sekali kecepatan awalnya itu 10 meter per second. Oke, mari kita luncurkan. Nah, di sini kita akan mengukur pertama ketinggian maksimumnya yaitu 4,41 meter. Nah, di sini pada ketinggian maksimum itu waktunya itu 0,51 second. Kemudian di sini pada titik di jarak terakhirnya atau posisi terakhirnya yaitu ketinggiannya jaraknya dari waktu jatuhnya, waktu dari sini sampai sini itu 1,02 second. Kemudian jaraknya itu jarak yang ditempuh itu 8,83 meter. Ketinggiannya itu ini 1,21. Benar, maaf ya teman-teman. Berarti maksudnya range dari sini ke sini itu adalah 4,41 meter, itu setengah dari jarak maksimumnya. Oke. Iya. Bagaimana dengan kelompok 2 dan 3? Apakah hasil pengamatannya ada yang berbeda? Sama. Berarti kalian sudah menguasai penggunaan P dalam percobaan gerak parabola ya. Oke, lanjut ke analisis datanya. Jawab dulu nomor 1. Di sini pada soal yang pertama, gunakan data hasil percobaan untuk menentukan pada sudut elevasi berapa jarak terjauh terjadi. Jelaskan mengapa jarak maksimum tidak terjadi pada sudut elevasi terbesar. Jadi jawaban kami itu jarak maksimum terbesar adalah pada 45 derajat dengan jarak 10,19 meter. Karena pada sudut 45 derajat itu arah geraknya maksimal. Pada sudut ini kecepatan awalnya itu dibagi secara optimal antara arah vertikal dan horizontalnya. Kalau sudut lebih dari 45, bola itu akan naik lebih tinggi, tetapi jaraknya itu jadi lebih kecil atau pendek karena komponen horizontalnya lebih kecil. Bagus sekali jawabannya ya. Bagaimana dengan kelompok 2 dan 3? Apakah ada jawaban yang berbeda atau ada yang perlu ditambahkan? Sama itu. Oke. Dan bisa silakan kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Jadi benar ya, jarak maksimum itu terjadi pada sudut elevasi 45 derajat. Karena pada sudut 45 derajat ini komponen awal atau kecepatan awalnya itu optimal, maksimal antara horizontal sama vertikalnya. Oke, untuk analisis data selanjutnya mungkin saya minta kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan. Maju mungkin 2 atau 3 orang. Bisa mungkin dibaca aja dulu. Baik, di sini kelompok saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi bentuk lintasan parabola? Jelaskan perubahan yang kamu amati saat sudut meningkat dari 30 derajat hingga 60 derajat. Jawabannya ya, perubahan sudut elevasi sangat mempengaruhi lintasan parabola. Semakin besar sudut lintasannya, maka semakin tinggi dan melengkung, maka lintasan makin tinggi dan melengkung. Sudut 45 derajat menghasilkan jarak terjauh di bawah atau di atas 45 derajat, jaraknya itu menjadi lebih pendek. Bagaimana kelompok lain? Sama? Ada yang perlu ditambahin mungkin? Ya,
waktu di udara berubah ketika sudut elevasi berubah, dan sudut elevasi mana yang menghasilkan waktu paling lama? Jawabannya itu semakin besar komponen vertikal kecepatan awal, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan benda untuk bergerak naik mencapai ketinggian maksimum, dan juga semakin lama waktu yang dibutuhkan ke posisi awal. Bagaimana dengan kelompok lain? Sama. Berikan hapus untuk kelompok. Jadi benar ya, cara kita untuk memenangkan permainan yang tadi, atau cara kita agar peluru kita itu tepat sasaran dengan kita memperhatikan sudut elevasinya. Ketika kita mau jaraknya jauh, kita pakai sudut 45 derajat. Kemudian selanjutnya ibu di sini akan menjelaskan rumus-rumus terkait gerak parabola. Di sini kita akan buktikan menggunakan perumusan fisika apakah sesuai dengan yang dihasilkan sama PET untuk ketinggian maksimumnya ya. Jadi rumus untuk ketinggian maksimumnya itu yaitu H sama dengan dalam kurung P0 atau kecepatan awal sin theta tutup kurung kuadrat per 2G ya. Nah sekarang kita akan coba untuk pada sudut 30 derajat. Apakah benar dia menghasilkan ketinggian maksimum sebesar 1,27 meter. Kita tadi kita pakai 10 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya tadi pas kalian mencoba memakai sudut 30 derajat. Kemudian untuk gravitasinya berapa kalian pakai tadi? 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah sekarang kita coba hitung ya. Kita masukkan nilai P0-nya 10 sin 30 derajat 2 kali 9,81. Oke. Nilai dari sin 30 berapa? Setengah ya? Setengah. 2 kali 9,81. Oke, 25. 2 kali 9,81 berapa? 19. Coba dihitung dulu. 19,62. Oke. Nah, berapa hasilnya? 25 dibagi 19,62. 1,27 meter. Sama enggak sama hasil percobaan kalian? Sama. Nah, sekarang ini rumus untuk menghitung ketinggian maksimumnya. Nah, bagaimana rumus untuk menghitung jarak maksimumnya? Sini. Untuk menghitung jarak maksimumnya, garis ulang dulu ya.
Syarat pertama itu diminta untuk menghitung jarak maksimumnya menggunakan rumus yang ini. Ayo silakan. Siska mau? Ayo. Ya, benar ya. Jadi, ketika kita mencari jarak maksimum dengan diketahui kecepatan awalnya 20 meter per sekon, sudut theta satu sudut elevasinya 30 derajat dan gravitasinya 9,81, kita akan menemukan jarak maksimumnya sebesar 35,31 meter. Untuk soal kedua, kita diminta untuk mencari waktu totalnya menggunakan rumus T sama dengan 2 pi 0 sin theta per G atau gravitasi. Ada yang mau mencoba lagi untuk menghitung waktu total? Silakan, Uyun. Sebelah sini ya. Diketahui berapa diketahui finalnya? 15 meter. Ya. Terus elevasinya berapa? Menggunakan gravitasi sebesar 9,6. Baik. Tadi Uyun sudah mencari nilai dari waktu totalnya ketika diberikan kecepatan awal 15 meter per sekon dengan sudut elevasi 60 derajat menggunakan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat, diperoleh waktu totalnya sebesar 2,64. Nah, Ibu anggap kalian sudah mengerti terkait rumus yang ada pada gerak parabola. Sekarang Ibu minta satu orang dari kalian untuk menyimpulkan hasil dari kalian mengerjakan LKPD dan yang sudah Ibu jelaskan. Kan? Ayo Ibu tunjuk atau kalian yang mengusulkan ini. Siska mau? Oke, silakan Siska. Kesimpulannya, sudut elevasi itu mempengaruhi jarak, tinggi, waktu tempuh, dan bentuk lintasannya. Sudut 45 derajat menghasilkan jarak maksimumnya, sedangkan sudut 60 derajat menghasilkan tinggi dan waktu terlama. Lintasannya selalu berbentuk parabola dan berubah sesuai besar sudutnya. Oke, kita ini. Benarnya yang disampaikan sama Siska. Sudut 45 derajat itu menghasilkan jarak maksimum dan sudut 60 derajat itu menghasilkan ketinggian waktu tempuh tertinggi. Dan perlu kalian ingat kembali gerak parabola itu ada perpaduan antara dua gerak tadi, yaitu gerak lurus berat dan gerak lurus berubah peraturan. Karena Ibu
bergabung ya? Oke, Ibu menaikkan ya. Ini Ibu. Tinggal 3 orang belum menyelesaikan tugasnya. Dengan menjawab 10 soal, Imam Mulyadi menjawab 9 soal benar dan ada 1 soal salah. Mulai dari Sri Parwati ke bawah akan Ibu berikan soal remedial karena nilainya belum mencapai KKM dan anak-anakku yang nilainya di atas KKM akan Ibu beri pengayaan. Nanti Ibu akan kirimkan nilainya, akan Ibu kirimkan soalnya ke grup kelas. Di sini Ibu akan lihat soal mana yang Oke, Ibu akan kirimkan soalnya nanti di grup kelas ya. Mungkin itu aja pertemuan kita pada siang hari ini. Ada yang masih perlu ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan sampaikan materi untuk pertemuan berikutnya terkait gerak melingkar. Mungkin itu aja.